selamat datang kembali di podcast PPTIK. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita adalah Kang Aji dari tim developer. Halo Kang! Kalau boleh tahu nih, secara detailnya di PPTIK itu pakai sistem arsitektur yang kayak gimana sih Kang? Oke, oke, oke. Untuk secara detailnya itu untuk kita mulai dari backend lah, backend. Backendnya itu PPTK memakai eh, Node.js. Node.js. Node.js itu merupakan runtime environment dari bahasa pemrograman JavaScript yang bisa untuk dipakai dalam pemrograman GCC server side gitu. Lalu untuk yang di bagian website front end-nya, di PPTK fleksibel bisa memakai React.js, ada juga memakai framework Vue.js, Quasar, Next.js, dan lain-lain. Lalu untuk di bagian penyimpanan datanya, sebenarnya untuk penyimpanan data itu luas. Untuk saat ini yang sedang tren itu di bagian cloud computing itu ada untuk menyimpan data melalui Amazon Web Service, ada juga melalui Google Cloud Provider, dan masih banyak sih kayak Alibaba Cloud dan lain. Nah, untuk di PPTIK ini dia menggunakan FTP server untuk menyimpan data, baik itu seperti data gambar, PDF, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya untuk bagian message broker. Message broker ini digunakan untuk antrian data tuh. Antrian data itu jadi semisalkan suatu aplikasi dia menyediakan service untuk apa ya, contohnya kayak mengirimkan email lah. Nah, mengirim email untuk registrasi gitu kan. Nah, kalau misalkan suatu aplikasi itu tidak menggunakan message broker, nah, suatu waktu misalkan ada dua user secara bersamaan mengirimkan email ke dalam aplikasi. Nah, itu kemungkinan besar akan terjadi crash karena server misalkan hanya menerima satu-satu gitu tuh datanya. Nah, jadi adanya message broker ini untuk menanggulangi hal tersebut supaya data itu masuknya antrian lah gitu, nggak secara bersamaan semua. Kalau secara bersamaan kemungkinan bisa crash sistemnya gitu. Nah, itu untuk message brokernya. Lalu selanjutnya untuk mobilenya ya, mobilenya itu PPTIK menggunakan Flutter. Nah, Flutter itu sebuah framework dari Google, dari bahasa pemrograman Dart untuk membuat aplikasi mobile. PPTK kenapa memakai Flutter ini? Karena dia sifatnya yang multi platform. Nah, di platform itu dia bisa dipakai di mana aja, nggak cuma dari Android, dia bisa dipakai dalam iOS, iPhone kan, dan juga masuk ke web juga bisa, dan juga aplikasi desktop juga bisa. Itu kelebihan dari Flutter. Gitu. Jadi lebih banyak jangkauannya. Lebih banyak dari jangkauan. Lalu selanjutnya yaitu eh itu apa namanya server yang dipakai PPTIK itu memakai Microsoft IISS, IIS ya bro, iya, IISS atau ISS. Nah, itu server dari Microsoft. Sebenarnya banyak sih, ada dari web servernya, ada dari Nginx, ada Apache dan lain. Tapi untuk di PPTK kayak IIS tadi. Nah, lalu untuk struktur besarnya nanti ke depan PPTK akan membuat sebuah kayak super apps lah gitu. Super apps yang gimana ya, cara sistemnya itu mirip-mirip kalau kita mau melihat analoginya gitu ya. Kayak di Google lah sekarang itu. Google kan ada tuh ibaratnya apa ya, nama itu single sign on, SSO. SSO itu jadi kayak misalnya kita mau login ataupun registrasi di suatu aplikasi. Pastinya kan kita udah ngeliat tuh login atau register with Google kan. Ya, Nah, betul. nanti itu kedepannya PPTK ada yang kayak gitu untuk masing-masing mitranya gitu atau aplikasi yang dibuat oleh naungan PPTK. Jadi nanti ke depan, nah misalkan ada namanya apa ya, kawal kawal something, kawal kota lah gitu Oh misalnya, ya. kawal kota. Misalkan ada suatu mitra ingin join ke situ. Nanti ada tuh tombolnya kayak login with PPTK account, single sign on lah gitu. Nah, untuk database-nya sendiri juga nanti
PPTK akan membuat secara terpusat tuh, mulai dari seberagam banyak aplikasi yang ada gitu kan. Hmm. Nanti itu akan dipusatkan dan disorting berdasarkan jenis aplikasi yang ada. Jadi misalkan kita udah register dengan akun PPTK nih, kita udah punya, lalu kita mau masuk ke aplikasi lain yang di bawah nama PPTK. Itu misalkan kawal desa, kawal petani, kawal lainnya lah gitu, Ya. aplikasi apa. Jadi nanti kita bisa login ke sana, terus kita melakukan pengolahan data di sana. Nah, data yang tersebut nanti akan di apa ya? Ibarat kata bisa di transaksi database di sana yang akan mengolah data tersebut dan disorting ini data dari aplikasi mana dan mau masuk ke mana sih gitu. Jadi nanti akan dipusatkan dan dimasukkan ke dalam database. Nah, database itu sendiri yang nanti akan digunakan sebagai apa ya, kayak tempat penyimpanan data besar itu tadi itu. Jadi bisa diambil nanti berdasarkan satu query saja supaya nanti untuk sistemnya tidak berat memanggil banyak query. Jadi misalkan dari kawal petani atau kawal desa gitu ingin mengambil data historinya bisa diambil di get langsung dari database yang besar tadi gitu. Gitu kira-kira. Kalau kalau boleh tahu nih Kak, dari sistem arsitektur itu tuh ada AI-nya nggak sih Kak? Oh ya, AI-nya pasti ada. Ya. Nah, kalau AI-nya itu di sini ya, untuk yang sudah terimplementasi itu ada smart parking tuh. Oh, Nah, smart parkingnya itu jadi kayak ada kamera dipasang di lantai 8 kalau nanti boleh bisa lihat. Pun di websitenya juga ada tuh di smartparking.pptk.id. Nah, di situ ada sebuah artificial intelligence dengan apa ya turunannya itu machine learning yang berfungsi untuk memetakan tempat parkir itu sedang terisi atau enggak gitu. Jadi kayak dikasih bounding box tuh di kamera itu di capture per sekian detik sekali lah gitu. Nanti diolah tuh oleh worker machine learning ini. ya. Jadi kasih tuh ini kayak parkir ini kosong atau enggak sih gitu. Nah, mungkin ke depan kalau misalkan untuk membahas mengenai machine learning lah gitu ya, itu bisa entah dari tim podcast ini nanti mengundang Kak Lana dari Guslu. Iya. Beliau ahlinya tuh dari AI, khusus machine learning. Mungkin bisa lebih banyak ngobrol ke beliau di the best lah gitu. Itu machine learning. Ya. Gitu. Nah, dari sekian banyaknya sistem yang dari aplikasi di PPTIK nih, Kak. Ada gak sih kelebihan dari sistem-sistem tersebut? Kelebihannya ya. Ya. Jadi untuk kelebihannya itu pertama kita itu menggunakan tech stack atau teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi itu terbaru gitu lah ya. Kayak misalkan framework yang digunakan, bahasa pemrograman yang mengikuti zaman, perkembangan zaman gitu kan. Dan juga database yang terkini. Oh iya, database tadi saya lupa menyinggung lah gitu ya. Untuk database yang digunakan sendiri di PPTK itu menggunakan MongoDB. Jadi beda dengan database yang telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan konvensional lainnya seperti relational database, misalkan MySQL, Postgre, Oracle, dan lain-lain. Nah, apa sih kelebihannya MongoDB ini? Jadi MongoDB ini database yang fungsinya memang untuk menyimpan data yang sangat besar lah gitu. Nah, di sini bicaranya kayak big data lah gitu. Jadi data yang sangat besar itu efisien jika disimpan di MongoDB. Karena lebih simpel juga sih kayak untuk proses pemanggilan datanya gitu dan untuk penyimpanannya. Karena kalau untuk relational database gitu ya, itu banyak relasi ke table-table lain dan itu bisa dibilang cukup ribet lah gitu. Itu kira-kira. Nah, di sistem arsitektur ini tuh kan termasuk IoT ya. Ya, Nah, boleh tahu nggak ini IoT bagian apanya? oh IoT-nya. Nah, jadi untuk IoT-nya sendiri, karena memang salah satu apa ya, kayak eh, marketnya dari PPTK ini kan kebanyakan dari IoT-nya lah untuk mengundang klien gitu kan. Ya, IoT-nya ini banyak sih, banyak banget gitu. Karena kemarin kan pernah sempat kan podcast, podcast sama Kang Fahmi kan ya. ya, Ya, betul. ya betul. Nah,
gitu. Beliau kan memang jagonya tuh di IoT gitu kan. Nah, Iya. untuk IoT PPTK sih macam-macam sih. Itu yang udah terimplementasi banyak. Salah satunya ada dari Smart PJU, penerangan jalan tuh umum. Lalu ada juga untuk bagian smart parking tadi ada bagian IoT juga tuh. Itu jadi bahkan kayak penggabungan banyak sistem kan ya. Ada dari artificial intelligence-nya yang machine learning gitu kan. Ada dari Internet of Things-nya, IoT yang bagian kameranya tuh, bagian websitenya, mobile-nya dan lain-lain. Ada juga di PT LSKK kan banyak juga tuh kayak apa tuh Iya. namanya alat-alat IoT yang sudah dibangun kan. Iya. Kayak misalkan untuk timbangan gas, Oh iya. timbangan dispenser, macam-macam lah banyak lah. Mungkin kawan-kawan yang menonton ini itu kan bisa main-main ke PT LSKK lah gitu untuk melihat alat-alat dari PPTK ITB ini gitu. Gitu. Nih, sekarang kan Kakak udah banyak banget ya bikin website atau aplikasi di PPTIK. Ya, Nah, misalnya nih, salah satu aplikasi, nah, cara kerjanya itu gimana sih? aplikasi ya. Contohnya apa? Kita mengambil contoh dari kawal petani lah ya. Iya, Iya. Nah, lagi. jadi untuk kawal petani ini dia adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengawal pertumbuhan suatu apa ya kayak pertanian lah gitu. Jadi di suatu daerah entah misalkan di mana nih, misalkan di misalkan di Lampung ada seorang yang ingin apa ya kayak memanajemen suatu lahan pertanian lah gitu secara online nih. Jadi Iya. kayak lebih dimodernisasi lah gitu kan. Misalkan lahannya itu kita ambil contoh kopi. Kopi. Jadi kopi ini mulai dari awal penanaman tuh itu sudah dilakukan survei dan inputan di aplikasi kita gitu. Jadi ada surveyor tuh nanti yang masuk ke dalam perkebunan kopi ini gitu nanti dicek dicek dan disurvei secara berkala itu nanti entah itu setiap bulan ataupun jangka waktu tertentu akan dicek dan diupdate di aplikasi. Nah, nah di situ nanti setiap panen dari kopi tersebut nanti akan di kan ada datanya dari awal tuh kan dari awal sampai penanaman sampai dari dia panen tuh nanti akan dibuatkan kayak apa ya grafik data-data tersebut tuh kayak misalkan panen bulan sekian berapa sih gitu atau gimana gitu dari data-data tersebut nanti ke depannya gitu ya. Kita bicara ke depannya itu bisa diolah untuk lebih besar lagi. Misalkan kita akan mengimplementasikan artificial intelligence, machine learning lah ke dalam sistem tersebut untuk bisa dipakai contohnya yaitu untuk membuat ramalan dari kopi tersebut akan panen dalam waktu kapan dan menghasilkan seberapa banyak gitu menggunakan algoritma dari mesin learning gitu kira-kira. Kakak tuh kan tadi yang menggarap aplikasi kawal petani. Ya. Nah, kalau untuk bikin aplikasi itu berapa lama? Untuk bikin aplikasi itu biasanya sudah ditentukan dari awal kita briefing dengan tim ya gitu, tim teknis dari awal. Misalkan untuk pembuatan dokumentasi nih, dokumentasi, desain, terus desain alur sistemnya bagaimana gitu. Lalu selanjutnya diberikan skema waktu untuk dari pembuatan back end, front end itu sudah ditentukan. Jadi kalau dari kemarin sih ya itu kurang lebih garap dari Juli dan sekitaran akhir Agustus itu sudah publish lagi di production. 2 bulan lah. Kalau boleh tahu nih Kang, hambatannya apa? Dan gimana sih cara Kang buat ngadepin si hambatan itunya? Jadi untuk hambatannya itu sendiri apa ya? Kayak kita itu lebih kurang apa ya? Kayak kalau kita nggak ngerti sesuatu nih gitu. Kalau Ya. kita nggak ngerti sesuatu harus berkomunikasi gitu. Karena saya di sini kan masih junior juga kan, masuk juga gitu. Nah, jadi harus banyak-banyak kayak ngobrol lah ke yang atas gitu. Misalkan ada ke Asep kan, ada ke Alana dan lain-lain lah gitu. Jadi untuk hambatan kemarin sih kurang lebih apa ya?
Ya lebih kayak ke untuk alurnya saja sih gitu. Ini untuk alurnya yang tepat gimana sih gitu. Dan cara untuk mengatasinya ya kita perbanyak bicara kepada yang lebih paham dan senior lah gitu. Supaya untuk the best lah gitu aplikasi gitu. Kalau menurut kakak nih, untuk orang-orang yang nggak ngerti tentang developer, pengen belajar nih tentang bidang ini harus mulai dari mana? Untuk kawan-kawan yang ingin mendalami ataupun switch karir juga gitu kan, misalkan dari entah itu dari bisnis gitu kan, ilmu hukum ataupun segala macam yang ingin nyemplung ke bagian developer itu syaratnya adalah yang pertama mau dulu deh kan. Kalau nggak mau ya sampai berapa tahun juga sulit gitu. Ya, betul-betul. Lalu setelah mau ya yang pertama itu kita mau kemana nih gitu fokusnya. Mau ke back end, mau ke front end, mobile, gitu. Dipilih tuh dari awal. Misalkan saya mau ke back end nih gitu. Nah, setelah kita menentukan, kita lihat nih atau cari roadmap untuk mendalami hal tersebut gitu. Misal untuk yang tren saat ini bahasa pemrograman apa untuk back end. Nah, lalu setelahnya database yang digunakan apa gitu untuk di back end. Lalu selanjutnya server yang bisa digunakan apa nih? Nah, itu kita cari tahu. Selanjutnya kalau kita udah tahu itu kita bisa mulai mendalami hal tersebut. Gitu. Misalkan saya ingin masuk ke backend dengan bahasa pemrograman Node.js. Lalu untuk database-nya saya ingin mendalami MongoDB ataupun PostgreSQL gitu. Lalu untuk servernya saya ingin cloud computing nih gitu. Saya pakai Amazon Web Service gitu misalkan ataupun Google Cloud Provider. Jadi mulai didalamin dari hal tersebut. Tapi balik lagi ke hal awal gitu, intinya adalah harus mau dan kun lah gitu untuk ngoding lah gitu istilahnya. Karena kalau kita belajar itu skip, males-malesan gitu ya, susah gitu mau bisa mengerti gitu. Itu kurang lebih. Nah, kakak ini kan udah banyak banget bikin website sama aplikasi nih. Kalau boleh tahu, apa sih yang bikin kakak mau mengelola project dan menetap di PPTIK ini? Jadi untuk yang pertama adalah eh, saya masih belajar lah istilah. Ya. Bukan bukan karena apa ya, melihat dari perusahaan atau apa ya. Kita di dunia programming itu semuanya itu pasti terus belajar karena perkembangan teknologi itu perubahannya cepat banget lah gitu Iya. kan. Baru beberapa minggu gitu. Keluar bahasa pemrograman baru. Terus eh, database baru, stack-stack yang baru lagi, framework yang baru. Nah, untuk saya tetap stay di sini adalah karena saya menyadari untuk ilmu yang saya miliki itu masih kurang lah gitu. Jadi harus terus belajar, terus mengambil ilmu yang ada di sekeliling saya gitu kan. Karena saya melihat di PPTK ini banyak ilmu yang bisa dicari kayak gitu dan bisa dipelajari gitu. Untuk entah saya ke depan bisa berbaur ataupun apa ya kayak membuat project yang besar gitu kan. Jadi ilmu-ilmunya lebih baik saya ambil dulu dari sini. Hmm. Mau minta tips and tips untuk hidup di masa sekarang gitu Kak. Menurut Akang. Untuk hidup di masa sekarang gimana ya? Chill aja lah gitu. Chill, Cil. chill ya kan. Terus apa ya? Ya saya juga termasuk Gen Z juga kan. Oh, Oh iya, Gen Z. Ya untuk Gen Z itu ya jangan banyak ngeluh gitu kan. Ya jalanin aja lah gitu. Hmm. Tuh. Kalau masih muda gini nggak apa-apa kita mau sulit 5 tahun terlebih dahulu atau beberapa tahun ke awal-awal gitu. Misalkan ke depannya gitu udah kayak kerja atau apa itu udah autopilot lah gitu ke depan. Jadi ya kalau ada peluang di depan kalian gitu ya ambil aja lah gitu. Selagi misalkan kalian bisa ke depannya memperkirakan kalau saya ngambil peluang ini bakal bagus nggak gitu untuk prospek saya ke depannya gitu. Karena saya kesini juga itu asalnya itu dari apa ya kayak nekat lagi terobos aja lah Oh gitu. gitu. Sebenarnya dari dulu itu saya mengikuti program MBKM kan ya. MBKM studi independen
Lalu setelahnya itu setelah lulus dari program tersebut dipanggil nih sama kaprodi di kampus. Ji gitu ya, kamu mau itu nggak nyoba magang di Bandung gitu. Ya udahlah apa gas gitu kan. Iya. Ya saya nggak mikir dua kali lagi gitu kan karena ini peluang gitu kan. Kapan lagi gitu mau apa ya kayak keluar gitu kan nyari ilmu yang banyak gitu kan. Karena kalau saya misalkan stuck di sana terus gitu, Iya. saya menyadari kayak apa yang akan saya dapatkan itu gak sebanyak yang ada di luar gitu. Iya, Iya, betul. betul. Jadi dari hal tersebut saya gas coba kan ke Bandung. Udah berapa lama gitu kan di sini dan banyak lah gitu hasil beda yang bisa saya rasakan bahkan selama 4 tahun di kuliah gitu kan di Lampung. Iya. Wah kayaknya ilmu yang saya dapatkan banyaknya dari studi independen dan di sini gitu. Gitu. Jadi ilmunya orang di luar kampus gitu. Iya, betul. Ya, jadi terbukti sampai sekarang lah gitu sini sini gitu. Iya. Jadi intinya kalau ada peluang gas aja gitu. Ada peluang gas gitu. Jadi dari awal harus mau berusaha biar kedepannya tuh lebih tertata. Tuh. Oke guys, wah seru banget ya ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Aji ini. Penasaran kan siapa lagi ya narasumber selanjutnya? Jangan lupa nonton di podcast PPTIK. Dadah!